Pernahkah kalian merasa seolah-olah meski sudah berusaha keras, menabung tetap saja menjadi tantangan besar? Mungkin kalian melewatkan beberapa momen makan di restoran favorit, mengurangi langganan yang biasa dinikmati, atau bahkan sudah membuat anggaran dengan cermat, namun tabungan tetap tidak berkembang sesuai harapan. Di video hari ini, saya akan berbagi 5 strategi sederhana namun sangat efektif yang bisa membantu kalian menggandakan tabungan di tahun depan tanpa harus merasa kehilangan hal-hal yang kalian sukai. Apakah kalian menabung untuk dana darurat, liburan impian, atau sekedar ingin keluar dari siklus gaji ke gaji? Informasi ini akan sangat berguna untuk kalian. Jadi, siapkan minuman, buku catatan, dan mari kita mulai dengan strategi nomor 1. Strategi pertama adalah menyebarkan ulang kategori pengeluaran utama kalian. Berdasarkan data dari Biro Statistik Tenaga Kerja pada tahun 2024, sebagian besar rumah tangga menghabiskan sebagian besar pendapatannya untuk perumahan, transportasi, makanan, dan asuransi kesehatan. Perubahan kecil dalam pengelolaan kategori-kategori ini ternyata bisa menghemat banyak uang dalam waktu singkat. Seringkali perhatian kita tertuju pada hal-hal kecil, seperti mengurangi frekuensi kunjungan ke kafe. Misalnya, jika kalian biasanya menghabiskan sekitar Rp100.000 per kunjungan ke kafe 3 kali seminggu, dengan mengurangi frekuensinya menjadi sekali seminggu, kalian bisa menghemat hingga Rp10 juta setahun. Namun, jika kalian hanya melakukan hal itu, tabungan tidak akan langsung melonjak drastis. Kalian perlu mengincar pengeluaran besar seperti perumahan, transportasi, dan asuransi. Perubahan kecil di area tersebut ternyata bisa membawa hasil yang jauh lebih signifikan. Misalnya, untuk pengeluaran perumahan, jika kalian sedang menyewa, kalian bisa mencoba menegosiasikan harga sewa. Saya baru saja pindah ke kontrakan baru dan berhasil mendapatkan diskon karena bersedia menandatangani kontrak sewa jangka panjang. Pemilik kontrakan pun mendapat keuntungan karena tidak perlu khawatir dengan jangka waktu yang terbatas. Dan saya mendapatkan tambahan 2 minggu sewa gratis karena situasi pasar sewa yang agak lesu belakangan ini. Jadi, bagi kalian yang sedang mencari tempat kontrakan baru, strategi negosiasi seperti ini bisa sangat membantu. Selain itu, mempertimbangkan juga fasilitas tambahan seperti tempat parkir yang mungkin sudah termasuk dalam sewa. Kalian bisa bernegosiasi ulang dengan pemilik kontrakan, baik untuk mendapatkan potongan harga atau mungkin mengurangi biaya sewa seperti ketidakseimbangan atas fasilitas tersebut. Banyak orang takut untuk bernegosiasi karena khawatir menimbulkan masalah atau merasa tidak memiliki pengaruh. Padahal sebenarnya itu merupakan cara cepat untuk menghemat uang. Cara lain untuk mengurangi pengeluaran besar adalah dengan membuka anggaran transportasi. Misalnya, jika kalian memiliki asuransi mobil, cobalah cari tarif yang lebih bersaing atau gabungkan dengan asuransi rumah untuk mendapatkan diskon. Seringkali, hanya dengan beberapa kali menghubungi perusahaan asuransi, kalian bisa menemukan penawaran yang lebih murah, tergantung pada jumlah mobil atau barang yang kalian miliki. Memang, banyak yang merasa repot membandingkan penawaran. Namun jika dilihat dari setengah pengembalian waktu terhadap tabungan, ini bisa jadi salah satu langkah terbaik yang bisa kalian ambil. Alternatif lain dalam pengeluaran transportasi adalah memanfaatkan transportasi umum lebih sering daripada mengandalkan kendaraan pribadi. Inti dari strategi ini adalah dengan benar-benar mengalirkan kemana kalian menghabiskan uang sebanyak-banyaknya dan mencari cara kreatif untuk menguranginya. Pada akhirnya, kunci utamanya adalah melihat pengeluaran terbesar kalian. Apakah itu perumahan, transportasi, makanan, atau asuransi.
dan menentukan mana yang dapat dioptimalkan untuk menghemat uang. Ambil selembar kertas, catat pengeluaran terbesar itu, dan renungkan langkah-langkah apa saja yang bisa kalian ambil untuk membuat perbedaan nyata pada dompet kalian. Strategi kedua yang akan saya bagikan adalah konsep penganggaran terbalik, di mana kalian menyisihkan tabungan terlebih dahulu sebelum mengalokasikan dana untuk pengeluaran lainnya. Misalnya, jika penghasilan bulanan kalian sebesar 4,5 juta rupiah dan target tabungan adalah 500 ribu rupiah per bulan, langsung sisihkan jumlah itu. Lalu gunakan sisa 4 juta rupiah untuk membiayai kebutuhan seperti sewa, belanja, tagihan, dan transportasi. Langkah awal dalam penetapan strategi ini adalah dengan menganalisis kebiasaan belanja dan alur kas keuangan kalian. Latihan yang sangat berguna adalah melacak pengeluaran selama 3 bulan. Periode tersebut membantu kalian mendapatkan gambaran nyata karena pengeluaran cenderung berfluktuasi tiap bulan. Data yang terkumpul akan memberikan rata-rata pengeluaran bulanan yang akurat, sehingga kalian bisa melihat secara detail kemana uang kalian benar-benar mengalir dan membuat rencana pengurangan biaya pada area-area yang kurang efisien. Saya selalu menyarankan untuk menargetkan sekitar 20% dari penghasilan sebagai tabungan. Jadi, jika penghasilan kalian 4,5 juta rupiah, targetkan tabungan sebesar 900 ribu rupiah per bulan. Namun, jika saat ini tingkat tabungan kalian baru berkisar 3% hingga 5%, kalian dapat memulai target yang lebih realistis, misalnya 10% terlebih dahulu. Memecah tujuan besar menjadi target kecil membuat langkah pertama menjadi lebih mudah dan masuk akal untuk dicapai. Saya memiliki target 20% karena selain meningkatkan tabungan secara signifikan, hal itu juga memastikan bahwa kalian akan menyiapkan dana yang cukup untuk pertumbuhan keuangan jangka panjang dan masa pensiun yang nyaman. Bahkan jika target 20% tidak tercapai dan akhirnya berada di angka 15%, itu masih merupakan kemajuan yang besar. Seperti melesat ke bulan dan mendarat di antara bintang-bintang. Dengan menetapkan target yang tinggi, meskipun belum sepenuhnya tercapai, kalian tetap berada pada posisi yang jauh lebih baik. Sebagai gambaran, bayangkan jika penghasilan kalian 120 juta rupiah per tahun mulai dari usia 25 tahun dan kalian secara konsisten menabung serta menginvestasikan 15% dari pendapatan. Dengan memperoleh pengembalian rata-rata 8% per tahun, total tabungan bisa mencapai 750 juta rupiah saat pensiun. Bahkan jika hanya bisa menabung 10% per tahun atau sekitar 12 juta rupiah setahun, nilai akumulasi selama 40 tahun bisa melebihi 500 juta rupiah. Jumlah yang cukup fantastis untuk masa depan. Angka-angka ini membuktikan bahwa kontribusi kecil yang konsisten, terutama jika dimulai dari usia muda, akan menghasilkan dampak luar biasa bagi keuangan kalian. Bayangkan jika kalian bisa menumbuhkan tabungan tanpa harus berpikir 2 kali setiap bulannya. Strategi ketiga ini adalah tentang mengotomatiskan tabungan. Cara cerdas untuk melindungi keuangan kalian saat kejadian tak terduga datang. Kuncinya adalah dengan mengotomatiskan proses tabungan. Uang yang seharusnya habis untuk pengeluaran rutin langsung ditransfer ke rekening tabungan tanpa kalian sadari. Cara kerjanya sederhana. Atur agar pada hari kalian menerima gaji, sebagian langsung ditransfer ke rekening tabungan. Misalnya, saya dibayar sebulan sekali oleh YouTube pada tanggal 21, dan segera keesokan harinya, tanggal 22, saya mengatur transfer otomatis ke rekening tabungan khusus. Uang itu langsung terpisah, jadi saya tidak menghabiskannya untuk kebutuhan sehari-hari. Dengan penerapan sistem tabungan paksa seperti ini, uang kalian tidak lagi terlihat sebagai gaji yang tersisa yang bisa dengan mudah terbuang.
Metode ini juga merupakan peretasan psikologis. Saat uang itu sudah tidak lagi terlihat di rekening utama, godaan untuk membelanjakannya pun berkurang drastis. Selain itu, dengan otomatisasi, tabungan kalian akan tumbuh secara konsisten, sehingga nanti kalian dapat memanfaatkan pengembalian yang optimal melalui rekening tabungan berbunga tinggi atau investasi. Jadi, mari ubah kebiasaan kita dengan langkah cerdas ini. Otomatisasikan tabungan dan biarkan keuangan kalian terus berkembang. Setiap rupiah yang tertabung adalah langkah kecil menuju kebebasan finansial yang lebih besar. Strategi keempat adalah melakukan analisis mundur terhadap pengeluaran. Ini merupakan salah satu cara paling sederhana namun ampuh untuk menggandakan jumlah tabungan kalian di tahun depan. Bayangkan skenario berikut. Kalian menabung 12 juta rupiah dalam setahun dan ingin meningkatkan menjadi 24 juta rupiah tahun depan. Artinya, kalian perlu menambah tabungan sekitar 12 juta rupiah per tahun. Jika dibagi per bulan, itu sekitar 2 juta rupiah per bulan. Jumlah yang mungkin terdengar besar. Namun, jika kita pecah lagi per minggu, kira-kira kalian perlu menghemat sekitar 500 ribu rupiah setiap minggunya. Pemecahan tujuan besar menjadi bagian-bagian kecil seperti ini membuat target tampak lebih mudah dicapai dan tidak terlalu menakutkan. Rahasia untuk mencapai tujuan besar terletak pada kemampuan kalian untuk membaginya menjadi potongan-potongan kecil yang fleksibel. Misalnya, orang cenderung lebih termotivasi jika mereka diminta menyetor 50 ribu rupiah setiap hari daripada harus menyetor 1,5 juta rupiah dalam satu kali setoran di akhir bulan. Dengan cara ini, sub tujuan kecil dapat membantu kalian tetap berkomitmen pada target yang lebih besar secara keseluruhan. Konsep yang sama juga berlaku dalam aktivitas lain seperti olahraga. Jika dokter menyarankan untuk berlari sejauh 500 km dalam setahun, itu terdengar mustahil. Namun, jika dibagi menjadi 7 km per minggu atau bahkan 1 km per hari, tugas tersebut menjadi lebih realistis dan bisa dikerjakan. Jika kalian memiliki target tabungan yang ingin dicapai, cobalah untuk menguraikannya ke dalam tujuan-tujuan kecil yang dapat dicapai secara berkala. Saya sangat ingin mendengar apa target kalian, baik per bulan atau per minggu. Jadi tuliskan di kolom komentar agar kita bisa saling menginspirasi dan membandingkan tujuan yang telah ditetapkan. Setiap langkah kecil membawa kalian lebih dekat ke tujuan besar. Jadi mari kita mulai langkah pertama menuju kebebasan finansial. Sebelum kita lanjutkan video ini, jika kalian menyukainya, kalian bisa menekan tombol like dan share video ini ya guys. Kalian juga bisa berlangganan gratis channel kami dengan menekan tombol subscribe channel Inspirasi Bijak. Jangan lupa pula untuk nyalakan notifikasinya sehingga kalian tidak ketinggalan video-video inspiratif kami selanjutnya. Jika ada sesuatu yang ingin kalian bagi dengan kami, pemikiran, ide, saran, atau kritik berkaitan dengan tema dalam video ini, kalian bisa ketik di kolom komentar ya kawan. Kami balas komentar kalian kok. Don't worry. Oke Bijakers, let's continue our discussion. Strategi kelima adalah menciptakan akun tabungan yang benar-benar tidak bisa diakses secara sembarangan. Trik mental besar yang saya terapkan untuk kalian adalah menempatkan uang di rekening yang sulit untuk disentuh. Saya sering menyebutnya akun brankas. Anggaplah akun ini seperti peti harta karun yang terkunci rapat, yang hanya bisa dibuka dalam keadaan sangat darurat, di akhir tahun, atau ketika target tabungan kalian telah tercapai. Cara membuat akun brankas ini cukup sederhana. Kalian hanya perlu membuka rekening bank secara terpisah di lembaga keuangan yang biasanya tidak kalian gunakan. Misalnya, jika rekening utama kalian ada di bank A, cobalah membuka rekening di bank B. Jika bank kedua memiliki cabang fisik yang jauh dari tempat tinggal kalian,
hal itu akan membuat kalian berpikir 2 kali sebelum mengakses dana tersebut. Ada 3 langkah utama yang bisa kalian terapkan. Yang pertama, otomatisasikan setoran gaji. Seperti pada strategi sebelumnya, pastikan sebagian dari gaji kalian secara otomatis transfer ke rekening terpisah ini. Ini adalah cara mudah agar kalian tidak berpikir untuk menghabiskan uang itu. Yang kedua, tetapkan aturan yang ketat. Buatlah aturan khusus untuk akun ini. Misalnya, pastikan bahwa dana hanya bisa ditarik untuk kebutuhan besar seperti dana darurat, uang muka rumah, atau tujuan jangka panjang lainnya. Kalian juga bisa menetapkan batas saldo tertentu. Misalnya hanya mengakses dana ketika saldo mencapai 500 juta, 1 miliar, 5 miliar, atau 10 miliar rupiah. Yang ketiga, buat aksesnya sulit. Pilih kata sandi perbankan online yang panjang dan rumit, lalu simpan di tempat yang aman. Saya bermaksud untuk benar-benar melupakan kata sandi tersebut, sehingga akun berangkas ini tidak muncul dalam pikiran sampai benar-benar dibutuhkan. Dengan menciptakan sebanyak mungkin, kalian akan lebih berhati-hati dalam mengakses uang tersebut, sehingga uang itu tetap tersimpan untuk masa depan. Terima kasih sudah menyimak kawan. Itulah 5 strategi terbaik saya untuk membantu kalian menabung lebih banyak uang di tahun depan. Strategi mana yang paling menginspirasi kalian? Sekarang kalian bisa menjalani kehidupan dengan perasaan yang lebih baik dan lebih bahagia daripada sebelumnya. Terima kasih telah menonton. Saya harap kalian mendapatkan manfaat dari video ini. Jika menurut kalian ini berguna, silahkan bagikan dengan siapa saja yang mungkin butuh pemahaman tentang hal-hal ini. Saya sungguh menghargai waktu kalian, dan saya harap kalian memiliki hari-hari yang luar biasa. Sampai ketemu di video-video kami selanjutnya guys. Tetap semangat, tetap rendah hati, tetap bijak kawan, dan naikkan level hidup kalian. See you soon, bijakers.